bangunlah apa yang tidak tergoncangkan. Kalau kita bangun sesuatu yang asal-asalan, jadi jangan heran. Apalagi kalau kita bangun sesuatu, nabur sesuatu yang sia-sia. Jangan heran kalau kita menuai yang sia-sia pula. Kehidupan manusia itu, kebahagiaan dan kelengkapan hidupnya, semua kepuasan batin dan segala rencana Allah itu lebih banyak bergantung dengan latihan dan rohani daripada kita nge-gym. Nge-gym saja nggak tentu kita akan happy pernikahannya. Apapun yang tidak tergoncangkan yang kau bawa ke hadirat Allah. Tidak kau bawa ke hadirat Tuhan, check out-nya juga tidak jamin. Sia-sialah kau membangun rumah kalau bukan aku yang membangunnya. Kalau Anda membawa sesuatu ke hadirat Allah itu kok tidak bisa tergoyangkan nantinya. Karena apapun yang kau bawa masuk ke hadirat Allah, kalau itu tidak berkenan sama Allah, Allah kita adalah Allah yang menghanguskan. Gak mungkin keluar, gak ada check out-nya. Anda bawa masuk kepahitan, Anda keluar pasti kemanisan. Kalau enggak, Anda tidak mungkin bisa keluar dari Anda. Tidak mungkin bisa. Tuhan itu nggak bisa dipermainkan. Makanya satu-satunya sensor, apapun yang dari Tuhan di hidupmu harus kau bawa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Segala sesuatu yang kau gumulkan dengan Tuhan, itu yang nanti beda. Sedangkan orang lain lihat suksesmu karena pengurapan, mereka mau coba niru, nggak bisa. Orang punya toko sama, kalau perlu hijack semua chef Anda. Mau di hijack gimana pun, dibuat plak, jiplak sama copycat. Harganya banting lebih murah, paling rame bentar tutup, kemudian Anda cuma sepi sebentar, lalu nanti redemption, nanti akan ditebus, kemudian seperti seolah-olah Tuhan simpan sebentar, lalu bunganya diberikan. Berkatnya orang di sebelah sana yang niru Anda, tapi bukan hasil doa, cuma sirik atau iri saja, itu hanya seperti kembang tidur atau hamil anggur. Tapi Anda seolah-olah ditinggal sebentar, tapi waktu kembali nanti bukan kembang tidur. Tuhan memberikan kepada yang dikasihnya waktu dia tidur, tanpa disadari besok buka toko, loh dari mana semuanya? Tuhan sudah simpan, diberikan sampai bunga-bunganya. Sana kembang tidur, Anda dikasih bunga. Bahwa apapun yang kau bawa ke dalam hadirat Allah, dengan sungguh-sungguh kau gumulkan. Kalau satu hari Anda doa satu kali nggak cukup, doa lagi, doa. Gumulkan seperti Yakub gelut sama Tuhan di perjanjian lama, di kitab Kejadian. Dia nggak berhenti berdoa sampai pincang kakinya, bayangkan. Aku nggak melepaskan sampai engkau memberitahu aku namamu. Dia berkata, kenapa kamu harus tahu namaku? Berkati aku kalau gitu, kalau nggak mau beritahu namamu. Lalu dipukullah pangkal pahanya supaya dia tahu diri bahwa mulai hari ini Israel diberkati karena Yakub bergelut dengan Allah. Jangan skip bergumul dengan Sang Maha Kuasa. Apapun yang menghasilkan, Tuhan harus membangunnya. Gimana hidup kita gak tergoncangkan? Kalau hubungan kita dengan Tuhan goncang. Kalau worship kita goncang sama Tuhan. Pengenalan kita goyang. Orang yang gak tergoncangkan, apapun yang dia bangun, Mazmur 1 itu, gak semudah merenungkan firman itu baca berapa ayat lalu pasti dapat berkah. Enggak. Tapi orang yang baca ayat dan ngerti karakter Allah. Ini bukan bicara soal pengetahuan. Ini pengenalan. Apa yang saya sampaikan ini bukan pengetahuan. Ini bukan sesuatu yang saya dapatkan dari sekolah teologi. Karena orang gak akan bisa lihat Bukit Sion gini, baca ayat gini aja. Ribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Anda gak bisa kupas. Ini bukan dari sekolah teologiaku. Ini dari pengenalanku akan Tuhanku. 30 tahun tuh saya bisa kupas satu ayat begini. 30 years. Bukanlah orang yang merenungkan firman, apapun yang diperbuatnya berhasil. Orang yang merenungkan firman siang dan malam, dia mudeng, ngerti. Itu yang dijamahnya apapun berhasil. Sebab apapun yang dijamahnya setan lari. Apapun yang dijamah oleh orang yang mengenal Tuhan, Tuhan yang membangunnya sehingga tidak sia-sia. Allah yang menjaga kotanya. Iman itu timbul bukan dari firman, bukan dari logos atau firman tertulis. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kata pendengaran itu rema, firman Kristus itu adalah rema firman yang Tuhan ucapkan. Memang itu meskipun kalau kita baca Alkitab tidak boleh simsalabim abrakadabra. Oh, yang mana yang Tuhan mau? Jangan ngeroh begitu, tetap sistematis. Saya kalau baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu
Kejadian Wahyu itu sistematis, selesaikan. Namun demikian, Anda tidak bisa pilih ayat mana melompat bagi Anda hari ini. Paham ini? Anda bisa baca pasal sesuai dengan disiplin rohani. Anda tidak bisa tentukan ayat mana yang melompat. Dan itulah rema. Pendengaran oleh firman Kristus, kata firman itu sendiri rema. Kristus itu urapan, artinya Mesias yang diurapi oleh Allah. Bukan cuman firmannya itu rema yang melompat, tapi juga ada urapan Tuhan di sana. Nah, ini yang menjadikan apa yang ada dari yang tidak ada. Ini dia. Ini bukan dengan kita membacakan sembarang Alkitab dan mengharapkan ini pasti terjadi. Kita harus disiplin rohani, makan rohani, merenungkan semuanya. Karena semuanya itu, rema gak rema, ada arti yang kita bisa petik hari ini. Tetapi waktu kita membacanya, ada beberapa yang shedding light. Bahkan ditambahkan dengan mimpi, penglihatan, peneguhan. Itu luar biasa. Makanya apa yang lahir dari firman, bukan dari firman-firmanan, dari firman Kristus, tidak akan tergoncangkan. Makanya itu ada bisnis orang yang dibangun, karir seseorang. Itu hasil dia itu menerima firman dari Tuhan. Itu gak bisa diapa-apakan. Orang mau coba goyang dia gak bisa. Goyang dia, masukkan dia ke mulut singa, malah mereka yang dimaksa singa. Singa dikasih dagingnya orang-orang ini tidak nafsu makan. Tapi orang-orang itu ketika diputar balikan oleh Tuhan. Karena mereka melawan Tuhan, bukan melawan Daniel. Mereka dicemplungkan ke gua singa. Belum sampai mendarat, udah dicabik-cabik sama singa. 8, yuk. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Bagus ya. Ucap syukur aja deh. Apa yang di tangan kita bisa temukan, lakukan. Mengucap syukur. Dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Gimana sih cara berkenan? Dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ingat ya, simple ini aja, lot atau bagian kita. What is our lot? Parking lot itu tempat parkir E12, B1 di basement 1, E12. Ingat lo mobilmu, banyak orang hilang. Paling mana mobilku tadi? Jangan sampai lupa diri. Our lot is simple. Do everything with thanksgiving. Lakukan semuanya dengan ucapan syukur dan dengan hormat dan takut, maksudnya dengan integritas yang tinggi. Tugasmu cuman itu, hai parking lot kendaraan Tuhan. Kita kan hanya kendaraan. Cuman itu saja. Ingat E12 basement 2. Jangan lupa do everything with thanksgiving. Lakukan dengan ucapan syukur dan dengan integritas. Percayalah Tuhan sendiri yang campur tangan pada waktunya. Jangan sampai kena sekak sama Tuhan seperti saya. Suruh pulang.